Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni. Saya perwakilan dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis puisi Sebuah Janji di Teluk Kendari karya Saifuddin Ghani menggunakan pendekatan Peirce. Baik, kita ke materi selanjutnya. Teori semiotika Charles Sanders Peirce menekankan bahwa semiotika adalah ilmu yang berlandaskan logika. Melalui tanda-tanda, manusia dapat melakukan penalaran, berkomunikasi, dan memberikan makna pada berbagai fenomena yang ada di alam semesta. Tanda-tanda ini tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai jembatan untuk memahami kehidupan dan realitas sekitar kita. Kita ke materi selanjutnya. Teori semiotika Charles Sanders Peirce. Tanda sebagai alat komunikasi. Tanda berfungsi sebagai alat komunikasi yang memungkinkan manusia untuk berinteraksi dan memahami makna di lingkungan sekitarnya. Dalam kehidupan sehari-hari, tanda-tanda ini memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi, emosi, dan ide. 3 komponen utama dalam semiosis. Proses semiosis menurut Peirce terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, representamen atau tanda yang mewakili. Yang kedua, objek atau hal yang diwakili. Dan yang ketiga, interpretan atau makna yang dihasilkan dari tanda. Ketiga komponen ini bekerja secara sinergis untuk menghasilkan. Kita ke materi selanjutnya. Komponen utama semiosis. Pertama, representamen. Representamen berfungsi sebagai mediator antara objek dan interpretan. Ini dapat berupa kata, gambar, suara, atau bentuk fisik lainnya yang dapat diterima secara indera. Objek. Objek adalah referensi aktual yang menjadi fokus makna, tanda, baik yang nyata atau eksternal maupun konseptual atau mental. Objek yang diwakili dapat beragam, mencakup aspek fisik atau imajiner. Interpretan. Interpretan adalah hasil dari proses penafsiran yang muncul ketika seseorang menerima representamen dan dapat berubah menjadi tanda baru dalam proses semiosis selanjutnya. Kita ke materi selanjutnya. Representamen dalam puisi. Janji di Teluk Kendari terbagi menjadi 3, yaitu qualisign. Qualisign dalam puisi ini menciptakan atmosfer emosional yang mendalam dengan contoh seperti doa teluk-teluk, getarkan pintu langit yang menggambarkan nuansa harapan dan spiritualitas. Selain itu, tangisan lumpur menunjukkan kesan kesedihan yang kuat dan huru-hara kata yang hampir mati, menyeratkan suasana kacau dan kehilangan makna. Yang kedua, sing-sign. Sing-sign dalam puisi ditandai dengan pengalaman nyata yang dialami individu, seperti dalam seseorang pernah berlayar di lumpur yang lama, yang menggambarkan kesulitan dan perjuangan. Kalimat teluk menjadi suara, teluk menjadi kata, teluk menjadi janji menunjukkan transformasi realitas menjadi makna yang. Ketiga, ligisign. Ligisign dalam puisi ini mencakup tanda-tanda yang memiliki makna konvensional dan budaya seperti janji dan sumpah yang menunjukkan norma sosial. Contoh lain, babat perdamaian mewakili narasi sejarah kolektif, menunjukkan cara masyarakat menghargai nilai-nilai budaya melalui seni. Baik, kita ke materi selanjutnya. Analisis objek terbagi menjadi 3, yaitu ikon, indeks, dan simbol. Ikon adalah tanda yang menyerupai objek secara visual dan konseptual. Dalam puisi Sebuah Janji di Teluk Kendari,
Contoh ikon meliputi kata-kata seperti lumpur, ombak, dan langit, yang menggambarkan kondisi nyata dan elemen alami di Teluk Kendari. Representasi ini memperkuat suasana tempat yang konkret, membantu pembaca membayangkan lanskap fisik yang digambarkan. Indeks adalah tanda yang memiliki hubungan sebab akibat atau eksistensial dengan objeknya. Dalam puisi ini, contoh indeks termasuk ungkapan seperti doa teluk getarkan pintu langit dan teluk berubah, suara berubah yang menunjukkan keterkaitan emosional dan ekologis antara manusia dan lingkungan. Indeks ini memberikan pemahaman tentang dampak nyata dari kondisi yang dihadapi. Simbol adalah tanda yang maknanya ditentukan oleh konvensi atau kesepakatan budaya. Dalam puisi, kata-kata seperti janji dan rayakan kota ini dalam babat pedang berfungsi sebagai simbol yang membawa makna mendalam, mengacu pada nilai-nilai spiritual dan historis masyarakat Kendari. Simbol ini menghubungkan pembaca dengan lapisan lebih dalam dari budaya dan pengalaman kolektif. Kita ke materi selanjutnya. Interpretan terbagi menjadi 3, yaitu rime, desain, dan argumentasi. Rime merupakan tanda yang bersifat sugestif dan membuka kemungkinan makna yang beragam. Contoh dalam puisi mencakup ungkapan yang menyiratkan harapan dan spiritualitas namun tidak menjelaskan secara konkret sehingga pembaca dapat menginterpretasikan makna sesuai pengalaman pribadi. Rime sebagai tanda yang bersifat sugestif memberikan ruang bagi pembaca untuk menemukan makna yang beragam dalam puisi. Contoh dari puisi ini, doa teluk getarkan pintu langit menunjukkan harapan dan spiritualitas yang dapat diinterpretasikan dalam berbagai cara. Desain tanda fakta dalam puisi. Desain dalam puisi menyatakan fakta-fakta konkret yang dapat dipahami secara langsung oleh pembaca. Ini menggambarkan pengalaman nyata dan memberikan latar belakang yang jelas untuk interpretasi puisi. Misalnya dalam puisi Sebuah Janji di Teluk Kendari terdapat ungkapan yang menyatakan suatu peristiwa yang pernah terjadi sehingga menciptakan ketegasan dalam argumentasi, logika, dan penalaran dalam puisi. Dalam puisi Sebuah Janji di Teluk Kendari, argumentasi menunjukkan bahwa janji dan sumpah memiliki nilai historis yang perlu dirayakan. Hal ini terlihat melalui pernyataan seseorang pernah berjanji di teluk atau seseorang pernah bersumpah di gelombang. Narasi ini menekankan pentingnya mengenang kembali komitmen yang telah dibuat sebagai bagian dari perjuangan. Baik, kita ke materi selanjutnya. Analisis sampul buku, jelajah kata, jelajah kota. Ikon representasi visual, gambar sunset dan siluet perahu di teluk menciptakan kesan ketegangan, refleksi, dan perjalanan. Ini berfungsi sebagai ikon yang merepresentasikan suasana senja di kota pesisir. Indeks, tanda hubungan langsung. Perahu dan manusia di sampul menjadi indeks dari kehidupan masyarakat pesisir, menunjukkan aktivitas harian dan hubungan manusia dengan alam. Judul Jelajah Kata, Jelajah Kota mengidentifikasikan eksplorasi makna dalam konteks lokal. Simbol, makna berdasarkan konvensi. Kata jelajah sebagai simbol mengandung makna pencarian, eksplorasi, sementara siluet dan warna hangat mewarnai nostalgia dalam kedalaman rasa. Dan kedalaman rasa ini menunjukkan bahwa makna yang ditentukan oleh kesepakatan budaya. Baik, kita ke materi selanjutnya. Latar
Sunset dan Teluk. Latar sunset dan teluk dalam desain sampul menciptakan suasana puitis yang sangat mirip dengan nuansa puisi sebuah janji di Teluk Kendari. Pemandangan senja yang tenang memperkuat refleksi dan emosi yang terkandung dalam karya tersebut, menjadikan latar belakang sebagai elemen penting dalam kehidupan konteks puisi. Keterkaitan visual dan tematik. Simbol perahu dan penjelajahan pada sampul menggambarkan tema janji yang terdapat dalam puisi. Perahu melambangkan perjalanan pencarian makna dan harapan, sejalan dengan makna yang ingin dicapai oleh tokoh dalam puisi. Ini menunjukkan bahwa setiap elemen visual tidak hanya sekedar hiasan, melainkan mendalami tema inti puisi. Kesimpulan analisis puisi dan sampul buku. Sampul buku Jelajah Kata, Jelajah Kota tidak hanya menjadi penarik perhatian, tetapi juga berfungsi sebagai representasi visual yang mendalam dari puisi, sebuah janji di Teluk Kendari. Setiap elemen pada sampul mencerminkan tema, emosi, dan harapan yang terungkap dalam puisi Saifuddin Gani, menjadikannya sebagai jembatan antara kata-kata dan pengalaman visual pembaca. Mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.